El, gimana El? Pertandingan nih, jelang pertandingan nanti. Jelang pertandingan ya banyak persiapan aja sih, banyak persiapan, terus banyak mengubah pola hidup, tentunya banyak latihan untuk menaikkan mental juga ya, karena untuk tanding tinju itu perlu mental yang tinggi, dan mental yang tinggi itu bisa dibentuk bukan hanya dari mental pertandingan dari zaman dulu, tapi emang harus latihan yang cukup untuk menaikkan mental. Jadi sejauh ini banyak latihan aja sih, dan banyak belajar gameplay baru, strategi-strategi baru selain cuma mundur dan peluk. Seberapa yakin El bakal ngalahin Nicole lagi? Bang. Insya Allah sejauh ini mungkin ya 90% lah, 90% yakin, 10%-nya nanti tinggal Allah dan di ring aja, lihat bagaimana nantinya. Persiapannya mungkin yang spesial kali ini bedanya ada banyak latihan dipukul aja sih, mungkin perbedaannya dari yang sebelumnya itu cuma latihan striking, terus latihan sparring. Sekarang lebih ada latihan dipukul dan latihan lari aja sih, karena memang rondenya juga nambah dari yang sebelumnya, jadi memang harus menyiapkan fisik yang lebih daripada yang sebelumnya. Ada pressure nggak sih, kan kemarin menang, yang ini biar mempertahankan menang lagi atau nanti kalah, atau malah justru yakin banget kan udah tahu strateginya nih Pak? Sebenarnya kalaupun kemarin kalah pun atau kemarin menang pun sebenarnya nggak ada pressure sih ya, karena kalau tinju ada pressure tuh mentalnya akan berat. Nah kalau tinju ini perlu ketenangan yang tinggi karena kita kan bukan cuma asal baku hantam, tapi kita menjalankan strategi, kita juga menjalankan banyak ada strategi lah, bukan cuma asal pukul. Jadi kita harus tenang untuk bisa mikir, karena tinju itu juga mainnya pakai otak, bukan cuma otot aja tapi otak dan otot. Jadi untuk untuk grogi gitu nggak ada sih, jadi sangat nyantai aja. Dan yang penting banyak latihan. Dengan semakin banyak latihan ya semakin santai. Mungkin boleh tambahin sedikit untuk dari promotor juga, seperti apa yang tadi saya dan Kanita bilang, rematch-nya El dan Jeffrey ini bukan obrolan yang cuma sebentar, bukan 1 atau 2 bulan, tapi udah beberapa bulan, udah lama lah pokoknya. Jadi kesiapan mereka pasti sudah tertata ya, kalau gue lihat-lihat ya. Soalnya kan El sendiri latihan dengan coachnya, dan juga Jeffrey latihan dengan coachnya itu. Mungkin yang dimaksudkan salah satu kesiapan dari jauh adalah yang terakhir itu kan gue harus nurunin sekitar 6-7 kilo untuk ngejar beratnya Jeffrey, tapi di match yang sekarang gue udah di berat itu, jadi gue udah gak perlu fokus lagi untuk nurunin, karena mungkin udah persiapan yang cukup dari beberapa bulan yang lalu ya, mungkin dari awal tahun juga. Jadi nanti tinggal gimana main tinjunya aja sih. Mas Sabta pakai headgear apa enggak Mas Sabta nanti? El dan Jeffrey. Kira-kira di pikiran El sendiri, ada nggak yang pengen ditantang selain nanti Jeffrey? Kebetulan kalau dilihat dari 2 matchku sebelumnya, aku bukan tipe orang yang suka nantangin. Jadi sekarang ini aku lagi fokus sama Nicole dulu. Mungkin nanti kalau setelah tanding ada yang ingin ditantangin juga, itu urusan setelah tanding ya. Tapi sejauh ini aku fokusnya di Nicole dulu sih. Dan mungkin juga ini bisa jadi pertandingan terakhirku, jadi belum tentu juga akan nantangin orang lagi setelahnya. Jangan terakhir dong. Kenapa jangan terakhir? Karena mau motivasi anak-anak muda gitu. Oh ya, lihat nanti gimana perjalanannya pertandingan besok. Mungkin motivasinya adalah dia kan ada kesibukan lain, dia dan Jeffrey. Di tengah-tengah kesibukan itu dia bisa meluangkan waktu atau memberikan keringat-keringatnya itu untuk berlatih tinju. Jadi walaupun ini udah yang terakhir buat El, bukan berarti yang lain harus patah semangat juga. Kan seperti yang dibilang tadi, dari yang pro-pronya, tinju itu bukan sekedar 1-2 bulan, tapi itu adalah proses. Itu dia. Mas Sabta pakai headgear nggak sih Mas Sabta nanti? El dan Jeffrey. Untuk peraturan sendiri itu seperti apa? Apakah seperti kemarin atau kan bakal ada pakai? Pokoknya yang gue tahu itu rondenya nambah. Kalau kemarin itu main 4 ronde, sekarang itu 5, kalau nggak salah 5 ya. Jadi perlu persiapan yang lebih lagi, karena ICB ini kan udah semi pro apa pro sih? Hampir semi pro ya, udah bukan amatir lagi, udah bukan. Kalau yang kemarin mungkin kelasnya masih eksibisi, sekarang udah meningkat ke semi pro ya, dengan harapannya semoga nanti seperti yang kata Prof Max tadi bilang, semoga juga nanti gue dan Nicole menunjukkan pertandingannya bukan di kelas eksibisi lagi, tapi di kelas semi pro, karena memang ini hadiahnya sangat prestisius menurut gue. ICB itu sebuah
yang mungkin yang bisa bikin gue mau tanding sekarang ya ICB ini, makanya persiapannya sangat matang banget. Jadi ya berharapannya nanti akan memberikan pertandingan yang juga lebih lah daripada yang sebelumnya, dari yang sekelas eksibisi naik ke kelas semi pro. Mungkin untuk nambahin tadi nanya peraturan, kan ada 2 pertanyaan tuh. Peraturannya sendiri kita masih ngobrol karena ini kolaborasi bukan cuma kita dan ICB tapi ada ATI-nya juga. Jadi mungkin informasi tersebut akan kita umumkan nanti di sosial media untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan lainnya ya. Seperti rules, headguard atau nggak headguard, itu nanti kita omongin. Ya, terima kasih. Mungkin Sika sendiri mendukung dan dukungan Sika itu jadi penyemangat juga nggak untuk pertandingan kali ini. Kan tadi ngantar juga ya. Ya dengan ngantar tentunya mendukung dong, ya pastinya dengan dukungan pacar pasti lebih semangat lah. Maksudnya siapapun yang didukung pacarnya pasti akan juga semangat. Nicole pun juga punya dukungan yang sama kan. Ya mungkin perbedaannya kali ini, kalau yang pertama gue nggak ada dukungan itu, sekarang udah punya. Jadi ya lebih semangat aja sih latihannya. Tapi ya waktu untuk latihannya jadi sedikit juga ya. Ya begitulah. Dari jawabannya kelihatan kali ya dia bucin berarti maksudnya itu. Tadi kan Jeffrey Nicole sampai rehat dari job-jobnya buat latihannya. Kamu kan masih ngambil job itu, jadi gimana nggak sih, kayak kalah waktu latihan atau gimana buat kamu? Enggak juga sih, mungkin kalau kalian lihat kan aku jadwal syutingnya paling syuting 2 jam, 3 jam. Kalau Nicole kan membutuhkan waktu 2 bulan, 3 bulan syuting film, reading. Mungkin perbedaannya itu kali ya. Jadi nggak ada perbedaan yang signifikan banget sih. Walaupun aku nerima job juga kerjaanku bukan kerjaan yang menyita waktu banyak. Jadi tetap bisa nyelipin waktu latihan. Mungkin kesulitannya ya mencari waktu latihan aja karena jadwal syuting kan tidak menentu. Jadi kita harus menyelipkan pas kapan syuting kita nggak latihan atau pas setelah syuting baru latihan. Mungkin perbedaannya itu sih. Kalau Nicole kan dia proyeknya berbulan-bulan. Kalau gua kan proyeknya ya paling harian udah beres. Perbedaannya itu sih paling. Mohon maaf banget, ini 1 pertanyaan terakhir. Ada yang mau ditanya lagi? Enggak sih, kayaknya sama aja sih. Mereka tetap support, mereka full support dan pastinya berharap anaknya menang. Iya sih begitu. Mungkin udah izin belum? Preskon 1 kan lu belum? Udah. Nah, udah aman tuh berarti. Responnya gimana ya? Ada perbedaan respon nggak ayah sama bunda? El? Responnya gimana ya? Sama-sama oke sih, sama-sama setuju aja. Ada pesan-pesan mungkin dari bunda atau ayah? Mereka pesan 2 mie ayam. Oh, nggak ada sih, nggak ada. Oke, terima kasih semuanya ya. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk El dan juga Coach.